bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Most episode ke-17. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Akhirnya semua ingatan Barem tentang apa yang terjadi kepada keluarganya di masa lalu kembali pulih. Barem yang saat kecil memiliki nama Jae-hoo bukanlah pelaku yang mencelakai keluarganya. Namun ada seorang pria yang masuk ke dalam rumahnya dan melukai semua anggota keluarga Barem. Dia juga ingat sebelum ibunya meninggal sempat mengatakan bahwa Barem seorang anak yang memiliki gen istimewa, dan ada seorang anak lainnya juga yang sama seperti Barem yang juga memiliki gen istimewa. Sedangkan Mochi mendatangi rumah ibu Song Soo-ho dan mencari tahu apa yang dilakukan Soo-ho sebelum menjadi pelatih di Sasana Tinju. Sementara itu, ibu Dr. Sung yang kini telah bekerja di rumah produser Choi justru menemukan sebuah foto yang ternyata foto dari pria yang menyelamatkannya saat ia diculik pada tahun 1995. Barem pun kembali mendatangi rumah masa kecilnya yang justru menjadi lokasi seluruh anggota keluarganya meninggal. Barem justru bertemu dengan seorang wanita yang merupakan warga sekitar lingkungan rumah Barem. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia sempat melihat Dr. Sung datang melihat rumah Barem dan menanyakan keberadaan Jae-hee, adik tiri Barem, yang saat menemukan anggota keluarga Barem, polisi tidak menemukan keberadaan Jae-hee. Wanita tersebut juga mengatakan bahwa ia awalnya berpikir Dr. Sung adalah Jae-hoo. Barem terus mencari tahu keberadaan adiknya, dan tanpa sengaja bertemu dengan Mochi yang juga sedang menyelidiki kasus Song Soo-ho yang akhirnya justru mendapatkan info mengenai kasus yang terjadi kepada keluarga Barem. Namun anehnya, beberapa data mengenai Jae-hoo serta keberadaan siapa yang merawat Jae-hoo setelah apa yang dialami oleh keluarganya pun tidak bisa dilacak. Serta nomor identitas yang dimiliki Jae-hoo dan Barem justru berbeda. Itu artinya setelah Jae-hoo berubah nama menjadi Barem, semua data identitasnya telah dirubah. Namun Barem sendiri belum mengetahui hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, sebuah mobil justru mengikuti Barem. Sedangkan Mochi semakin dibuat bingung dengan fakta-fakta yang ia temukan. Barem tiba-tiba saja datang menemui Daniel dan menanyakan maksud dari perkataan ibunya yang mengatakan bahwa ia merupakan anak dengan gen istimewa. Ternyata Daniel mengetahui siapa nama dari orang tua kandung Barem, yaitu Park Min-kyu dan Kim Hee-jung. Mochi yang mencurigai detektif Lee justru berusaha menjebak detektif Lee dengan bantuan detektif Shin dan detektif Kang. Namun apa yang Mochi harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Detektif Lee justru menemukan alasan yang tepat saat Mochi memberikannya beberapa pertanyaan. Namun saat detektif Shin dan detektif Kang berusaha mengecek handphone milik detektif Lee, mereka justru menemukan bahwa detektif Lee mendapat telepon dari Kementerian Sains dan Teknologi. Mochi pun meminta agar detektif Shin dan detektif Kang untuk terus mengawasi apa yang dilakukan oleh detektif Lee. Mochi juga meminta agar saat ini hanya mereka bertiga yang mengetahui hal tersebut tanpa memberitahukan kepada Barem, karena ia merasa ada yang aneh dengan sikap Barem. Ternyata selama ini ayah kandung Barem merupakan anggota tim penelitian Daniel. Ayah Barem juga yang meminta agar Barem yang saat itu masih di dalam kandungan melakukan tes yang hasilnya mengatakan bahwa Barem memiliki gen psikopat. Di hadapan Daniel, ibu dan ayah Barem setuju untuk melakukan aborsi.
Namun tanpa sepengetahuan Daniel, mereka tidak melakukan hal tersebut. Barem terus mencari tahu siapa saja orang-orang yang termasuk ke dalam anggota OZ selain Bibi dan pamannya. Begitu juga dengan Mochi, namun mereka berdua saling tidak mengetahui apa yang masing-masing mereka lakukan. Saat kembali ke rumah, Barem bertemu dengan Bongi. Namun Barem justru meminta agar Bongi tidak lagi mendekati dirinya. Mendengar hal itu, Bongi pun mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang telah Barem lakukan kepada Kang Doksu. Barem pun meminta agar Bongi menjauhinya. Jika tidak, ia akan menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya kepada Kang Doksu. Sedangkan Mochi masih terus mencari tahu latar belakang beberapa kasus yang terjadi. Bahkan Mochi menghubungi produser Choi untuk mempertanyakan alasan produser Choi kembali membuat acara yang berhubungan dengan kasus yang dituduhkan kepada Dr. Sung. Namun tidak lama kemudian seorang pria menghubungi Mochi. Sayangnya belum sempat ia mengatakan sesuatu pada Mochi, dia justru dilukai oleh orang lain. Barem yang mengetahui bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang akhirnya berusaha menjebak mereka dengan memancing mereka datang ke lokasi persembunyian Daniel. Namun sebelum itu Barem telah membantu Daniel pindah ke rumahnya. Namun sayangnya saat Barem menanyakan identitas mereka, mereka justru mengancam Barem dengan memperlihatkan video keberadaan Bongi. Sedangkan produser Choi akhirnya melakukan wawancara dengan Ibu Song Suho. Bongi yang merasa bersalah dengan sikapnya kepada produser Choi datang untuk memberikan hadiah kepada anak produser Choi. Namun ia justru bertemu dengan Ibu Dr. Sung. Hadiah yang ingin Bongi berikan kepada produser Choi justru hanya ia titipkan kepada petugas keamanan. Sedangkan Bongi akhirnya membantu untuk menjaga anjing peliharaan Ibu Dr. Sung. Setelah semua selesai, Ibu Dr. Sung mengajak Bongi makan bersama di rumahnya. Setelah berada di rumah Dr. Sung, Bongi melihat foto masa kecil Dr. Sung dengan seekor anak anjing. Namun Bongi masih belum mengetahui bahwa itu adalah Dr. Sung. Bongi pun menemui Mochi, menanyakan seperti apa kejadian saat Mochi membawa Bongi ke rumah sakit malam saat kecelakaan menimpa Bongi kecil. Ternyata menurut Mochi, ia justru mendapat info dari seorang anak yang menemukan Bongi di bawah jembatan. Namun Mochi tidak mengetahui siapa anak tersebut. Bongi pun merasa bahwa Ibu Dr. Sung adalah ibu dari anak yang telah membantunya saat ia mengalami kecelakaan. Tidak lama kemudian Mochi mendapat kabar mengenai keberadaan mobil dari pelaku yang memukulnya, dan ternyata pelaku tersebut telah ditemukan dalam kondisi meninggal di dalam mobil. Untung saja Mochi bisa menemukan memori kamera dashboard yang telah disembunyikan oleh pelaku. Sedangkan Bongi kembali datang ke rumah Jin Ah dengan mengatakan apa yang telah terjadi antara Bongi dengan Dr. Sung di masa kecil. Mendengar cerita dari Bongi membuat Jin Ah merasa sedih karena selama ini menyangka anaknya bukanlah anak yang baik. Bongi yang penasaran dengan alasan Jin Ah menyimpan semua foto-foto anaknya pun kembali mendatangi rumah lama Jin Ah dan menemukan tulisan nama Dr. Sung di tembok rumah tersebut. Akhirnya Bongi menyadari bahwa selama ini anak yang telah menolongnya adalah Dr. Sung, dan membuat Bongi mempertanyakan siapa sebenarnya pelaku yang telah mencelakai neneknya. Barem yang masih penasaran dengan masa lalu Dr. Sung mendatangi sekolah Dr. Sung dengan menanyakan data mengenai Dr. Sung saat masih bersekolah. Namun ternyata Dr. Sung di masa kecil juga pernah menolong pengobatan tangan Barem yang terluka. Dan Barem juga menemui seorang guru yang sempat menjadi wali kelas Dr. Sung. Dan tanpa sengaja melihat tikus di dalam laboratorium yang akhirnya membuat Barem teringat dengan perkataan Dr. Sung sebelum meninggal
yang mengatakan bahwa ia dan Barem merupakan tikus laboratorium. Siapa sebenarnya yang menjadikan Barem dan Dr. Sung sebagai tikus laboratorium, dan bagaimana cara Barem bisa membuktikan bahwa bukan Dr. Sung pelaku yang selama ini disangkakan oleh pihak kepolisian? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, sampai ketemu di video selanjutnya.